Pada video ini kita akan membahas tentang sifat limit barisan. Pertama, kita perkenalkan dahulu arti barisan terbatas ya. Jadi barisan XN itu disebut terbatas jika ada bilangan M positif sehingga harga mutlak dari XN itu lebih kecil dari M. Jadi kalau kita lihat, kalau ini garis bilangan, katakanlah ini adalah M, ini min M, maka barisan itu berada di sini semua. Ya, jadi ada batasnya di atas ini dan juga ada batasnya di bawah. Nah, teorema pertama atau sifat pertama yaitu jika XN itu barisan yang konvergen, ya, maka barisan tersebut terbatas. Nah, sebelum membuktikan secara formal, saya ingin memberikan intuisi dulu. Jadi XN itu barisan yang konvergen, artinya ada satu titik X, sehingga kalau saya ambil epsilon tertentu, ya, ini epsilon, semua unsur-unsur yang lebih besar dari N untuk suatu N yang tertentu, semuanya masuk di dalam di sini. Nah, yang di luar itu mungkin beberapa saja. Ya. Nah, kalau dia beberapa saja, maka kita bisa mengambil kurang lebih inilah batas bawahnya dan inilah batas atasnya. Ya. Jadi kalau misalkan katakanlah ini saya katakan saya bisa mengambil di sini 10, di sini 20. Maka berapa M yang harus saya ambil sehingga kita bisa mengatakan bahwa XN itu lebih kecil dari M untuk setiap N di bilangan asli. Nah, sekarang kita buktikan secara formal. Jadi jika XN itu adalah barisan yang konvergen, artinya ada X bilangan R, demikian sehingga limit dari XN itu sama dengan X. Nah, sekarang tentu saja ini ada begini boleh, tanpa ditulis begini juga kita sudah tahu bahwa karena ini limitnya hanya limit barisan. Nah, artinya apa? Sebetulnya untuk setiap epsilon, tetapi saya bisa mengambil, katakanlah ambil saja epsilonnya sama dengan 1. Maka akan ada N asli, demikian sehingga jika N-nya lebih besar dari N, maka harga XN dikurangi X itu lebih kecil dari 1. Jadi kalau kita lihat bahwa XN-nya itu akan berada di X plus 1 dan ini lebih besar dari X min 1. Nah, perhatikan sekarang kalau saya punya begini, maka harga mutlak XN itu berapa? Ya. Nah, ini kita bisa lihat bahwa dia akan selalu lebih kecil dari harga mutlak X ditambah 1. Ya. Nah, jadi untuk N yang lebih besar dari N ini, harganya XN itu, kalau ini nolnya, ini adalah harga mutlak X ditambah 1, maka di sini ada minusnya. Ya. XN-nya sudah berada di sini, yang indeks ini. Mungkin ada beberapa yang masih di luar. Nah, jadi M-nya berapa? M-nya kita pilih maksimum yang paling besar dari harga mutlak X plus 1, mungkin di beberapa tempat X1, ya, X1, X2, sampai harga XN begitu.
Ya, dia mana yang paling besar. Nah, karena kita mengambil begini, maka xn itu akan lebih kecil dari ini, tetapi juga pasti lebih kecil dari m. Ya. Dan yang ini semua pasti lebih kecil dari m untuk setiap n bilangan asli. Jadi kita sudah membuktikan itu, QED. Nah, sekarang kita ingin memperkenalkan operasi aljabar pada barisan, ya. Jadi misalkan sekarang kita punya barisan pertama xn sama dengan 2n. Artinya barisannya itu adalah yang pertama n-nya 1, n-nya 2, n-nya 3, n-nya 4 dan seterusnya. Terus kemudian untuk yang di sini n-nya 1, n-nya 2, n-nya 3, n-nya 4 dan seterusnya. Ya. Nah, kita ingin memberikan arti apa arti xn ditambah yn. N dari 1 sampai hingga. Nah, ini artinya kan dia sebagai fungsi, ya. Artinya nilai range-nya itu atau yang di daerah nilainya itu kita jumlahkan. Jadi di sini hasilnya itu adalah 2n, maaf ini kurungnya 2n plus 1/n, ya, kurungnya betul begini ya. Oke, jadi suku-sukunya apa? Ini tambah ini 3, 4,5, 6/3, 8/4 dan seterusnya. Juga nanti akan ada perkalian. Ya, perkalian hasilnya adalah 2n kali 1/n. Jadi selalu 2 terus. Ya, jadi hasilnya dari mana? Ini dikali 2. Ini di mana? Kali 2. Ini di mana? 2 dan seterusnya yang bisa kita hitung sebagai 2n kali 1/n. Ya. Nah, saya kira pembagian sama saja, ya. Pembagian sama saja, selisih juga sama, kemudian juga akan ada konstanta kali barisan. Nah, kita lihat sifat dari aljabar limit, ya. Jadi misalkan ada barisan pertama limit xn sama dengan x dan limit dari yn sama dengan y, maka a limit dari xn ditambah yn itu akan sama dengan x plus y, atau bisa ditulis sebagai limit dari xn ditambah limit yn. Jadi ini mengatakan apa? Barisan dijumlahkan dulu baru diambil limitnya akan sama saja dengan masing-masing diambil limitnya baru dijumlah. Jadi di sini ada perubahan urutan operasi. Jumlah dulu baru diambil limit, di sini ambil limit baru dijumlah. Asalkan limitnya itu sudah ada dulu, ya. Nah, perkalian juga limit xn kali yn, tentu saja harusnya ada n menuju hingga, tapi saya tidak perlu menulis. Ini juga sama, serupa dengan penjumlahan, yaitu sekali lagi kali dulu baru diambil limitnya, sama saja dengan ambil limitnya dahulu baru dikalikan. Nah, yang ketiga adalah limit xn dibagi yn. Nah, ini juga hampir sama sebetulnya, ya, dengan yang di atas tadi. Atau ini sama dengan x per y. Tapi di sini ada syarat, ya, asalkan y-nya itu tidak 0. Ya. Jadi mungkin ada beberapa suku dari sini yang 0, tetapi
karena limitnya di sini tidak 0, maka sebetulnya yang misalkan terjadi 0 itu hanya ada beberapa biji. Nah, itu boleh diabaikan. Ya, jadi nanti kita lihat bahwa barisan itu yang terpenting adalah berapa banyak tak hingga yang di belakang, ya, yang di depan tidak mempengaruhi kekonvergenan dari suatu barisan. Nah, kita ingin membuktikan sifat yang tadi itu ya. Jadi kalau diketahui dua buah barisan, kemudian dijumlahkan, maka limitnya itu sekedar jumlah dari itu. Nah, buktinya, jadi yang kita ingin membuktikan ini, arti membuktikan ini adalah untuk setiap epsilon. Nah, untuk membuktikan untuk setiap epsilon itu cukup dengan katakanlah ambil sembarang epsilon, positif sembarang, akan dicari ya bilangan asli n asli, demikian sehingga untuk setiap n yang lebih besar dari n, maka harga dari xn ditambah yn dikurangi x plus y itu lebih kecil dari epsilon. Nah, ini yang akan kita buktikan. Jadi perhatikan bahwa epsilonnya sudah kita ambil. Nah, sekarang kita mau mencari ini. Dari mana cari ini? Dari yang diketahui. Yang diketahui adalah karena limit xn sama dengan x, maka untuk epsilon yang ini akan ada n1. Demikian sehingga untuk setiap n yang lebih besar dari n1, nilainya itu dengan x lebih kecil dari epsilon. Juga limit yn sama dengan y, ada n2 asli ya, harusnya asli. Demikian sehingga untuk semua n yang lebih besar dari n2, harga yn min y itu lebih kecil dari epsilon. Nah, kita ingin dua pertidaksamaan ini berlaku. Nah, di sini mungkin ada perbedaan antara n1 dan n2. Tapi kita sudah melihat di definisi barisan, kalau nilai n1 ini dibuat atau diambil lebih besar lagi, maka dia pasti memenuhi. Oleh karena itu, kalau katakanlah kita ambillah n itu maksimum dari keduanya. Tentunya kalau n-nya lebih besar dari n, maka n itu lebih besar dari n1, maka artinya ya xn min x itu lebih kecil dari epsilon. Dan juga yn min y itu juga lebih kecil dari epsilon. Nah, sekarang kita mau membuktikan ini. Ya, membuktikan ini. Ya, kita mulai dari situ. Xn ditambah yn min xy, ya, maka dia dapat kita tulis sebagai ini dikumpulkan sendiri gitu, dan ini lebih kecil dari, dengan pertidaksamaan segitiga akan menjadi begini. Nah, hasilnya ini menjadi lebih kecil dari epsilon. Lebih kecil dari epsilon juga jika n-nya lebih besar dari n. Nah, hanya di sini hasilnya menjadi 2 epsilon. Nah, ada yang ingin tetap ini epsilon. Nah, kita lakukan perubahan. Ya, kita lakukan perubahan. Jadi ini jangan epsilon tapi epsilon per 2. Ini juga epsilon per 2. Jadi tadi ini epsilon per 2, ini epsilon per 2, ini per 2, per 2, per 2, jadi hasilnya epsilon.
Ya, jadi kita sudah melihat bahwa kalau saya ambil epsilon, saya bisa mencari n asli, yaitu ini, ya, n asli, sehingga pertidaksamaan ini atau pertidaksamaan ini itu berlaku. Jadi kita sudah membuktikan. Nah, sekarang kita ingin membuktikan versi perkaliannya. Yaitu jika diketahui dua buah barisan, limitnya ada, maka limit perkalian barisannya juga ada, dan hasilnya adalah X kali Y. Nah, seperti yang lalu, kita ingin membuktikan ini. Ya. Ini artinya adalah untuk setiap epsilon positif ada n asli. Demikian sehingga untuk semua n yang lebih besar dari n berlaku harga xn min yn dikurangi xy itu lebih kecil dari epsilon. Untuk membuktikan pernyataan seperti ini, langkah pertamanya adalah ambil epsilon positif. Nah, kalau di definisinya mengatakan ada, maka di dalam pembuktiannya kita harus mencari, ya. Mencari n asli, demikian sehingga untuk semua n yang lebih besar dari n berlaku perkalian yang begini, selisihnya kurang dari epsilon. Nah, seperti yang lalu, karena sudah diketahui ini, maka epsilon yang sudah kita pilih itu berlaku bahwa ada n1, ya, jadi kalau menggunakan, kita sudah bisa langsung menyebut ada. Tapi untuk membuktikan, kita harus mencarinya. Untuk setiap n yang lebih besar dari n1 berlaku seperti ini. Nah, hal yang sama dari informasi bahwa limit yn sama dengan y, maka ada bilangan yang lain, n2, demikian sehingga dia berlaku untuk semua n yang lebih besar dari n2 berlaku seperti ini. Nah, kemudian kita seperti yang lalu, ambillah n itu maksimum, yang besar di antara keduanya. Agar jika n-nya lebih besar dari n, artinya dia lebih besar dari n1, dia juga lebih besar dari n2 besar, ya, maka dua hal ini berlaku. Ya, xn min x lebih kecil epsilon, dan yn min y itu lebih kecil dari epsilon. Nah, sekarang kita harus menaksir harga xn yn min xy, ya. Ini kita gunakan yang ini semua. Nah, caranya gimana? Kita lihat bahwa ini xn yn min xn kali y plus, ya, biar agar netral xy. Gitu. Nah, informasinya jadi kita lihat bahwa begini. Ini kurang lebih adalah xn, langsung saja ya, lebih kecil dari yn min y untuk dua yang pertama ini. Dan yang berikutnya, kalau ini y, maka ini adalah xn min x. Nah, kita ingin nanti ini lebih kecil, yang terakhir itu hanya sekedar epsilon saja, ya. Tidak ada pengaruh yang lain. Oleh karena itu di sini kita ingat bahwa karena limitnya ada, ya, karena xn itu adalah barisan yang konvergen, maka dia terbatas. Jadi ada M positif, demikian sehingga harga xn itu lebih kecil M untuk apapun n-nya. Ya. Nah, dengan informasi ini menjadi, lagi lihat, lanjutkan di atas, M. Nah, ini yn min y, ya, yn min y nantinya adalah lebih kecil dari epsilon,
plus Y kali ini juga epsilon karena yang tadi itu. Nah, di sini seperti pada penjumlahan kita harus melakukan modifikasi. Nah, alangkah bagusnya kalau ini kita tulis di sini. Sehingga tulisan M itu sudah terlihat. Oleh karena itu saya akan menambahkan M-nya tentu tidak 0 ya, M-nya tidak 0 dibagi dengan M per 2. Epsilonnya, coba kita lihat, kita asumsikan dulu saja kalau Y-nya tidak 0. 2Y. Ya, kalau 0 coba nanti Anda tuliskan ya. Nah, dengan tulisan itu berarti ini adalah per 2M dan ini per 2Y. Hasilnya menjadi epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 epsilon untuk semua N yang lebih besar dari N. Jadi kita sudah membuktikan pernyataan yang ingin kita buktikan. Ya. Nah, ada sisa bagian kalau Y-nya 0. Bagaimana ini akan kita modifikasi? Untuk pembagian ya, jadi xn min yn minus x per y ya, tapi dalam hal ini y-nya adalah tidak 0. Nah, ini saya langsung tidak ambil epsilon lagi ya, tolong diinikan. Nah, ini sama dengan berapa? Yn min y, xny min ynx. Nah, ini kita ubah ya, 1 per yn y itu menjadi xny min ynx. Nah, seperti pada perkalian, xny minus xy plus xy min ynx gitu. Dan ini lebih kecil dari 1 per YNY. Yang ini langsung kesamaan segitiga. Harga mutlak Y xn min x ditambah x yn atau ya mungkin y min yn begitu ya. Nah, coba buktikan bahwa karena limit dari yn sama dengan y tidak sama dengan 0, maka ada N1, ada N1 asli, dan bilangan M1 dan M1 yang semuanya positif. Demikian sehingga harga YN itu mutlaknya lebih kecil dari M1 dan ini lebih besar dari M1. Ya. Jadi nanti kita akan menggunakan untuk ini, itu maka 1 per YN itu akan lebih kecil dari 1 per M1. Dan untuk yang ini tidak dipakai ya, karena tidak ada suku yang di atas. Nah, ini nanti juga lebih kecil dari epsilon, ini lebih kecil dari epsilon, tolong dimodifikasi. Anda bisa lihat di buku. Saya ingin mencoba membuktikan teorema yang klasik ini dengan cara lain. Jadi kita tahu bahwa kita definisikan barisan baru Yn per Zn sama dengan Zn.
Dengan demikian xn sama dengan zn kali yn. Jika limit zn ada, misal limit zn sama dengan z, maka berdasarkan aturan perkalian, maka limit xn sama dengan limit zn kali yn, dan ini hasilnya adalah yang kiri x, z kali y. Dengan demikian z-nya sama dengan x per y. Jadi dalam kasus pertama, yaitu dalam kasus jika limitnya ada, maka bukti selesai. Persoalan kedua adalah limit zn-nya tidak ada. Ya. Limit zn-nya tidak ada, tetapi kita lihat bahwa xn itu adalah barisan terbatas, konvergen terbatas, yn-nya juga ada dan terbatas. Nah, dengan demikian kita melihat bahwa zn-nya harus terbatas. Karena limit ya, jadi perhatikan bahwa yn itu tidak saja terbatas di atas tetapi juga terbatas di bawah. Ya, jadi di sini itu sebetulnya bisa dibuktikan yn itu terletak di M dan M ya, saya waktu mengintrodusir itu. Jadi bagaimanapun juga karena dia terbatas begini dan ini lebih besar dari 0 ya, maka Zn-nya itu terbatas. Nah, sekarang kalau Zn-nya terbatas, ya, kalau Zn-nya terbatas dan Yn-nya itu konvergen ke Y, maka tidak ada jaminan bahwa limit Zn kali Yn itu ada. Ya, tidak ada jaminan. Nah, agar selalu ini ada, itu hanya terjadi kalau limit Yn-nya itu 0. Coba ini banyak yang harus diisi ya. Banyak yang harus diisi. Limit Yn-nya 0. Dan itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena diketahui, ya, diketahui bahwa Y-nya tidak 0. Ya. Jadi dengan demikian kita mengeliminir kemungkinan ini. Ya, mengeliminir, menghapus kemungkinan ini. Kemungkinannya hanya ada kalau limit Zn-nya itu ada. Nah, saya hanya berbicara sebagian saja, khususnya untuk perkalian, yaitu kalau kita punya limit xn itu sama dengan x, dan limit yn sama dengan y, serta limit zn sama dengan z, kita punya 3 barisan, maka kita akan bisa membuktikan bahwa perkalian 3 suku, 3 barisan ini adalah hasilnya x, y, z ya. Jadi saya kira boleh dilakukan 2 dulu, kemudian barisan baru ini dengan ini. Jadi saya kira sudah ya. Nah, kalau k itu bilangan bilangan asli, maka dengan cara tersebut limit xn kuadrat itu akan menjadi limit dari xn kali limit xn sama dengan x kuadrat. Demikian pula kemudian xn pangkat 3 akan sama dengan x pangkat 3,
dan khususnya limit dari xn pangkat k itu harus sama dengan xk ya, untuk k bilangan asli. Nah, apakah k-nya berlaku untuk bilangan asli negatif? Ya, untuk melihat ini, jika diketahui limit xn sama dengan x, bagaimana dengan limit seper xn? Nah, limit seper xn ini akan menuju ke seper x jika x-nya tidak 0. Ya, coba saya kira ini mudah dibuktikan. Misalkan kita punya barisan, suku-sukunya positif dan limitnya ada. Jadi kalau kita lihat ini 0, suku-suku barisan itu hanya berada di sini. Ya. Nah, apakah mungkin limitnya itu berada di sini? Kan di sini nanti harus ada banyak suku-suku dari barisan tersebut. Tidak mungkin, ya. Jadi dia tentulah harus berada di paling pojok di sini. Ya, yaitu limit xn itu haruslah lebih besar sama dengan, ya. Perhatikan walaupun di sini tidak ada, di sini akan ada sama dengan 0. Nah, buktinya secara lisan tadi sudah saya ungkapkan di sini. Andaikan ya, kita akan membuktikan dengan kontradiksi, andaikan limit xn itu sama dengan x dan negatif. Ya. Nah, kalau dia negatif, jadi artinya ini 0, ini x, maka ambillah epsilon tersebut harus positif kan, jadi harus saya ambil setengah x tapi kasih min agar dia positif. Jadi akan ada n asli, demikian sehingga untuk semua n yang lebih besar dari n, maka harga xn min x itu lebih kecil dari epsilon. Akibatnya xn x plus epsilon ini adalah x min epsilon. Hasilnya adalah epsilonnya adalah itu lebih kecil dari setengah x. Dan ini menjadi min 3/2x. Dan itu x ya, tapi x-nya kan negatif nih, tadi mulainya negatif, berarti dalam hal ini tidak mungkin karena diketahui bahwa suku-suku xn itu adalah bilangan yang positif nih di sini. Kita lihat. Jadi kontradiksi ini tidak mungkin, ya. Yang mungkin lawannya, yaitu apa? Limit xn-nya sama dengan x lebih besar sama dengan 0. Nah, dengan menggunakan sifat ini kita bisa mendefinisikan, bisa menurunkan bentuk-bentuk baru, ya, serupa limit sifat teorema. Jika xn berada di AB, ya katakanlah mungkin tidak perlu sama dengan, dan limit xn ada, maka limit xn itu haruslah lebih kecil sama dengan, ya, walaupun dia terjadi seperti ini, di sini sama dengan lebih besar dari A. Lebih dari itu juga teorema, jika ada barisan xn, yn, zn dan limit dari xn-nya sama dengan limit dari zn-nya ada, ya, ini kalau saya menulis begini artinya ada, ya, dan dia limitnya sama, maka kita bisa membuktikan bahwa limit yn juga ada. Dan berapa harganya? Ya,
kita bisa menduga ya bahwa xn dan yn itu dijepit dari atas bawah, maka dia akan sama dengan limit yang ini ya. Katakanlah z sama dengan x, jadi ini sama dengan x sama dengan y, a sama dengan z, gitu ya. Oke, jadi ini yang karena dijepit ini, maka ini yang disebut sebagai prinsip Apet ya, prinsip Apet atau squeeze ya, dijepit gitu. Berikutnya lagi adalah bentuk harga mutlak ya. Jadi sifat teorema, jika limit xn ada dan limit xn itu sama dengan x, maka limit dari harga mutlak xn-nya sama dengan harga mutlak x. Ya. Nah, buktinya saya tidak perlu pakai epsilon itu, tapi tolong kerjakan. Saya cukup melihat pertidaksamaannya ya. Jadi xn min harga mutlak x gitu kan ya. Saya akan taksir apakah lebih kecil dari xn min x. Nah, dalam hal ini memang betul ya bahwa modifikasi dari pertidaksamaan segitiga itu. Jadi kalau kita lihat dulu persamaan segitiga, A plus B lebih kecil dari harga mutlak A ditambah harga mutlak B. Nah, sekarang ambil saja A-nya justru xn min x ya, dan B-nya katakanlah x. Maka A plus B kan xn ya. Jadi A plus B-nya adalah xn. Jadi xn lebih kecil dari xn min x plus harga mutlak x. Nah, saya juga bisa membalik ya. Harga mutlak x lebih kecil dari xn min x plus harga mutlak xn. Nah, dari dua ini ya, jadi dari yang pertama adalah harga mutlak xn min harga mutlak x itu lebih kecil dari xn min x. Ini yang pertama. Nah, yang kedua justru saya pindah, ini lebih besar dari min harga mutlak xn min x, dari yang kedua ini. Nah, dari situ kita punya ini. Nah, dari pertidaksamaan ini mudah, kalau ini kecil maka ini kecil ya. Nah, pertanyaannya biasanya sebaliknya. Jika limit harga mutlak xn itu sama dengan harga mutlak x, apakah limit dari xn itu ada? Nah, contoh klasiknya adalah min 1 pangkat n ya, dan seterusnya. Nah, teorema yang berikutnya adalah jika limit xn sama dengan x ada dan positif ya, maka limit dari akar xn itu sama dengan akar x dengan mengabaikan beberapa suku ya. Pada barisan ini mengabaikan beberapa suku. Nah, buktinya sekali lagi ambil epsilon segala sudah biasa. Yang penting adalah pertidaksamaannya ini. Kalau ini kuadrat, maka akar xn min akar x tentu bisa ditulis seperti ini.
Dan ini tentu saja dia harus bentuknya harga mutlak, mungkin lebih bagus, akar xn min akar x kali harga mutlak xn plus akar x. Jadi dia sama dengan berapa ini? Xn min x gitu. Ya, jadi dari pertidaksamaan ini akar xn min akar x lebih kecil dari akar dari harga mutlak xn min x. Nah, dari pertidaksamaan ini kita bisa menurunkan apa yang harus dibuktikan. Satu lagi teorema. Jadi di sini barisannya positif ya. Jadi diketahui barisan xn positif gitu, dan limit dari suku berikutnya dibagi dengan xn itu sama dengan L. Tentu saja harganya L itu positif ya, karena dia positif dibagi positif, dan kalau dia kurang 1 maka limit dari barisannya sendiri ada dan sama dengan 0 ya. Bukti kita gunakan yang diketahui. Jadi ini 1, ini L ya. Nah, saya ingin melihat barisannya itu jangan sampai dekat-dekat dengan 1, tapi di sini nih yang mau kita bahas itu saja. Jadi epsilonnya, ambillah epsilon sama dengan berapa? Yaitu 1 min L bagi 2 ya. Nah, kemudian karena limit ini ada, maka saya bisa mengatakan ada N asli. Demikian sehingga untuk semua N yang lebih besar dari N, harga mutlak xn plus 1 per xn min L itu lebih kecil dari epsilon. Kita buka L plus epsilon, L min epsilon. Yang kita butuhkan yang sebelah kanan, xn plus 1. Nah, jadi xn plus 1 ini, L plus epsilon itu adalah L plus 1 per 2 kali xn. Untuk n-nya lebih besar dari n ya. Nah, sekarang ini tidak masalah ya kalau ini saya tambah sama dengan aja, daripada saya menulis ada tambahannya selalu n plus 1. Jadi kita lihat bahwa xn plus 1 itu akan lebih kecil dari, ini saya tulis sebagai R saja ya, R xn dengan R itu R plus 1 per 2. Nah, ini lebih kecil dari 1. Xn plus 2, sekali lagi menggunakan ini, R xn plus 1, dan ini akan lebih kecil lagi, R kuadrat kali xn. Nah, demikian seterusnya ya. Demikian seterusnya, kita lihat bahwa xnk lebih kecil dari RK kali XN. Perhatikan bahwa ini adalah sudah tetap ya, sudah tetap. Nah, ini adalah sekarang barisan dengan indeksnya ini. Nah, limit ini menuju 0 ya. Limit ini menuju 0. Jadi yang ini sendiri kan diketahui lebih besar dari 0. Jadi kita bisa melihat bahwa limit XNK ya, mungkin saya tegaskan K-nya yang menuju tak hingga itu 0. Ya, sama saja dengan mengatakan limit xn ini 0 ya, karena ini toh bisa saya ganti n lagi.